Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu bersyukur, sehingga Allah menambahkan keimanan kita makin bertambah kepada Allah dan diberi taufik untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang mana kita hadir pada waktu duha ini untuk belajar hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan fikih, yang mana fikih dalam pembahasan berkaitan permasalahan dalam rumah tangga, yaitu dalam masalah harta dalam rumah tangga, kepemilikan harta di dalam rumah tangga, yang temanya adalah apakah harta suami milik istri. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Pada pembahasan ini, yang mana tujuannya nanti kita mengetahui batasan-batasan suami maupun batasan istri ketika bertindak pada harta yang didapatkan setelah menikah. Jadi itu tujuannya, supaya kita tidak salah dalam bersikap pada harta pasangan kita. Kemudian tujuannya juga supaya kita tidak terjatuh pada perselisihan nantinya. Ya, begitu banyak terjadi perselisihan disebabkan masalah harta ini. Nah, harapannya dengan kita belajar tema ini, kita tahu apa yang mesti kita lakukan yang nanti ya, tidak menimbulkan persengketaan, perselisihan antara pasangan suami dan istri. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk membahasnya. Di antara realita yang kita hadapi di zaman kita sekarang ini, suatu ketika saya pernah berkunjung di sebuah lembaga pendidikan, dan mereka menyebutkan ya, ada sebuah rumah di samping rumah mereka, di samping lembaga pendidikan tersebut, yang memiliki tanah yang luas dan sudah lama terbengkalai. Dan akhirnya menceritakan bahwa sebab terbengkalainya karena perselisihan terjadi antara suami dan istri setelah mereka bercerai. Yaitu apa biasanya Ibu permasalahannya? Gonogini ya, gonogini. Dan itu yang sering kita lihat, pernah juga ya yang kita lihat realita di zaman kita sekarang ini. Dan saya juga pernah mendapatkan
curhatan dari salah seorang pasangan yang sudah menikah dan akhirnya bercerai, yaitu permasalahan dalam masalah rumah. Ya, akhirnya mereka berkelahi dalam masalah kepemilikannya. Nah, oleh karena itu kita penting mengetahui masalah ini agar ini tidak terjadi pada rumah tangga kita. Ya, dan belum lagi ya, itu hanya masalah duniawi. Yang lebih kita khawatirkan masalah di akhirat nanti, yang mana setiap harta itu akan ditanyakan oleh Allah SWT, ya, penggunaannya, di mana kita dapatkan. Nah, itulah kira-kira pendahuluan tentang pembahasan yang akan kita bahas. Maka saya merujuk pada beberapa referensi dalam pembahasan tema kita sekarang ini. Di antaranya yaitu matalah tentang hukum Indonesia, ya. Kemudian juga merujuk pada majalah penelitian dan fatwa nomor volume 24 nomor 2, ya. Ini dalam berbahasa Arab tentang al-malul mustarak, mahiyatul amwalil mustarakah, ya, pentingnya mengetahui harta-harta yang didapatkan pasangan suami istri. Dan ini yang dalam bahasa kita istilahnya harta gonogini. Maka kita perlu mengetahui dulu apa pengertian gonogini, ya, dan apa dasar hukumnya dan apa konsekuensinya dalam pernikahan. Harta gonogini adalah harta yang didapatkan selama menikah, ya, atau selama jangka waktu pernikahan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan harta gonogini. Jadi setelah kita menikah, semua harta yang kita dapatkan itu menjadi harta gonogini. Harta tersebut didapat baik dari uang suami ataupun uang istri, ya. Tapi kalau sudah menikah menjadi harta gonogini, harta milik berdua, ya. Dasar hukum pembagian harta gonogini yaitu aturan mengenai pembagian harta gonogini ada dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi ada undang-undangnya, ya. Harta gonogini ini dalam undang-undang pernikahan diatur apa itu yang dimaksud harta gonogini dan bagaimana cara membaginya kalau terjadi perpisahan, baik pisah hidup maupun pisah mati, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan warisan nantinya, sehingga perlu kita mengetahui masalah harta gonogini ini. Jadi ini ada undang-undangnya. Makanya yang sering terjadi permasalahan itu banyak pasangan tidak mengetahui tentang undang-undang ini, ya. Kemudian mereka Allah takdirkan tidak tidak lagi menjadi pasangan, baru mereka meributkannya. Ternyata di pengadilan di luar yang mereka pikirkan selama ini. Kalau yang selama ini dipikirkan, kalau yang saya cari itu milik saya, yang dicari suami milik suami. Ternyata bukan begitu undang-undang kita. Undang-undang kita yang dicari suami harta gonogini, dicari istri harta gonogini. Nah, ini Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian, ya, jenis harta gonogini ini, yaitu harta bersama ini ada 3 macam. Ini yang saya baca dari Fakultas Hukum, ya.
yang mana berdasarkan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, harta gonogini dibagi menjadi 3 macam. 1. Harta bawaan, ya. Jadi ini ketiga macam ini namakan dengan harta gonogini. Harta bawaan maksudnya apa? Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama belum menikah. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya kepemilikannya pada masing-masing pihak menerimanya. Kepemilikannya memang masing-masing, ya, kepemilikannya masing-masing, tapi dia menjadi harta gonogini. Kira-kira gitu ya, jelas ya ibu-ibu ya. Memang dia miliknya, misalkan istri dapat sebelum menikah bekerja milik dia, tapi begitu menikah menjadi harta gonogini, menjadi milik pasangannya juga. Nah, atau ya orang tuanya meninggal dan nanti mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, memang milik istrinya, tapi karena mereka ada hubungan pernikahan menjadi harta gonogini. Yang kedua, harta masing-masing, yaitu harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Ya, harta tersebut didapatkan dari hibah atau wasiatnya ini tadi. Harta masing-masing. Kalau tadi harta bawaan, yang kedua harta masing-masing setelah menikah. Yang ketiga, harta pencaharian. Harta yang didapatkan oleh istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Ya, harta yang didapatkan oleh istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan. Nah, ini jadi pencarian itu harta bersama yang dicari oleh suami, ya, maka hasilnya milik istri juga bersama, dicari oleh istri juga milik suami. Jadi ada 3 jenis harta gonogini ini. Nah, dalam pembagian harta gonogini yang 3 tadi dilakukan sesuai dengan aturan berikut, ya. Nah, ini yang penting kita ketahui ibu-ibu ya. Jadi ada 3 jenis tadi ya, setelah menikah menjadi harta gonogini. Nanti pembagiannya maka sebagai berikut. Jika tidak ada perkawinan, jika tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian kawin, semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama atau harta gonogini. Kita ulangi lagi ya. Jika tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian kawin, semua harta yang diperoleh selama pernikahan, nah, misalkan tadi hibah tapi setelah menikah, ya, atau pencarian setelah menikah, ya, didapatkannya dianggap sebagai harta bersama atau gonogini. Yang kedua, cara pembagiannya menurut undang-undang ini, menurut hukum harta bersama harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, ya, 1 untuk mantan suami dan 1 untuk mantan istri, ya. Jika pasangan sepakat untuk membagi harta secara berbeda, maka dapat membuat perjanjian pembagian sesuai. Jadi harus ada perjanjian antara suami istri. Kalau pembagian harta gonogini tidak diatur undang-undang. Kalau tidak ada perjanjian berarti kembali kepada undang-undang, dibagi 2. Ya. Kemudian jika tidak ada kesepakatan, pembagian harta bersama atau gonogini dapat diajukan ke pengadilan agama, ya, untuk pasangan Islam. Nah, jika tidak ada kesepakatan, akhirnya sengketa, ya. Misalkan suami nggak terima, karena saya yang mencari, kan kamu nggak bekerja, istri nggak terima, akhirnya tidak sepakat, mereka menjalankan undang-undang atau tidak ada perjanjian mereka berdua, harus diselesaikan dengan pengadilan.
pengadilan yang memutuskan. Nah, kalau pengadilan agama tentunya juga harus merujuk pada undang-undang, nantinya juga dibagi dua. Ya. Nah, inilah realita yang kita hadapi di masyarakat kita ini. Nah, oleh karena itu juga bagaimana dijual, ya. Maka dalam masalah penjualan, kalau kita dalam apa namanya, kita identitas kita menikah, berarti ada pasangan, ya. Walaupun misalkan sudah berpisah tapi belum tercatat perceraiannya, maka dianggap masih berpasangan. Nah, maka kalau menjual, maka diatur oleh undang-undang berdasarkan Mahkamah Agung, ya, nomor 701 tahun 1997. Kemudian tertanggal 24 Maret 1999 yang isinya menyatakan jual beli tanah yang merupakan harta bersama, tadi harta gonogini, yaitu harta yang didapatkan setelah menikah, harus disetujui pihak istri atau suami, ya. Jadi harus pasangannya menyetujui dalam akad jual beli tersebut. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Begitu juga istri, misalkan, ya, dia sudah membeli tanah walaupun nama dia, tapi dia statusnya menikah, maka dia tidak bisa menjual tanah tersebut tanpa persetujuan dari suami. Nah, itulah realita yang kita hadapi, dan makanya banyak perselisihan karena kita tidak mengetahui masalah hukum yang ada di Indonesia ini, ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui di dalam undang-undang negara kita, maka kita lihat bagaimana aturan di dalam syariat Islam, dan mana lebih tinggi kedudukannya, aturan negara atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti bagaimana kita mengkondisikannya supaya tidak menyebabkan perselisihan di kemudian hari, ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari pembahasan tema ini. Nah, tadi kita sudah mengetahui, ya, menurut undang-undang kita tentang harta gonogini. Maka dalam bahasa Arab dinamakan amwalul mushtarakah, harta yang dimiliki secara berserikat antara pasangan suami dan istri ketika mereka setelah menikah. Jadi apapun yang mereka dapatkan, walaupun tertulis nama masing-masing, tapi karena didapatkan setelah menikah, itu tetap menjadi harta milik bersama, ya. Milik bersama itu yang dinamakan dengan harta gonogini atau harta bersama pasangan. Gimana, Ibu? Misalnya rumah gitu, walaupun di sertifikatnya namanya masing-masing. Silakan gunakan mikrofonnya. Ustadz Ahwan, misalnya kan harta gonogini, ya, tapi nanti maksudnya sertifikatnya itu namanya masing-masing, apakah itu tetap harta gonogini? Iya, tetap harta gonogini, walaupun misalkan rumah atas nama istri, ya, tanah atas nama suami, tapi statusnya masih menikah, maka dalam undang-undang itu harta milik bersama, ya. Dia tidak bisa menjual, ya. Jadi jangan dikira ibu-ibu mentang-mentang ibu-ibu sudah memiliki sertifikatnya, suami tidak memiliki. Tapi kalau undang-undang kita, suami tetap memiliki, ya. Nah, maka tidak bisa dijual kecuali persetujuan suami. Nah, kemudian kalau bercerai, suami bisa menuntut, ya, karena itu aturan undang-undangnya. Secara hukum jual beli menurut mahkamah tadi tidak sah jual beli kalau tidak ada persetujuan dari suami walaupun milik istri sertifikatnya. Nah, kira-kira bisa menyebabkan perselisihan atau tidak kira-kira nantinya? Pasti kalau sudah bercerai biasanya hal-hal yang kecil saja, apalagi masalah harganya ratusan juta atau miliaran, nah ini pasti tidak akan selesai-selesai, ya. Nah, maka oleh karena itu kita penting mengetahuinya gimana caranya supaya tidak menyebabkan perselisihan.
Tapi kita harus tahu dulu bagaimana sebetulnya masalah undang-undang ini ya di dalam syariat Islam. Jadi dalam majalah berbahasa Arab ini, majalah penelitian dan fatwa ini, yang mana disebutkan ya sekarang ini begitu banyak kondisi yang mana ini tahunnya kayaknya tahun fatwa, kondisi ini kayaknya pada fatwa tahun 2005 ya, begitu banyak masalah terjadi tahun 2005. Muncullah ya para ulama di Dubai, mereka berkumpul dan menyelesaikan permasalahan ini tahun 2005. Ketika itu yang munculnya di negara-negara Arab pun mereka memunculkan untuk memperlakukan undang-undang ini. Kalau Indonesia sudah 74 ya, Indonesia 74, sedangkan di negara-negara Arab tahun 2005 mereka mulai mengumandangkan adanya masalah undang-undang untuk harta kepemilikan bersama. Dihadapi negara Arab pada tahun 2005, berarti negara kita sudah lebih dulu membuat undang-undang tentang harta gonogini ini. Yang mana apa penyebab munculnya mereka ya akan membuat undang-undang negara untuk kepemilikan bersama ini setelah menikah. Jadi banyak alasan-alasannya ya, alasan-alasan yang harus membuat undang-undang adanya kepemilikan harta setelah menikah itu dimiliki bersama-sama. Kalau kita perhatikan sebetulnya undang-undang itu tujuannya untuk menghilangkan kemudaratan. Tapi masalahnya undang-undang ini buatan manusia. Manusia itu pasti memiliki kelemahan ya, pasti memiliki kelemahan. Nah, apa alasan-alasan mereka ya negara-negara mulai memandangkan, negara Arab itu memandangkan adanya kepemilikan bersama setelah pernikahan? Mereka beralasan yang pertama dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 32. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasab." Maka artinya bagi para laki-laki mereka memiliki bagian dari apa yang mereka cari, dan perempuan juga memiliki bagian dari apa yang mereka cari. Maka ya yang menyerukan untuk adanya kepemilikan bersama ini mengatakan dengan ayat ini bahwa tafsiran ayat ini likulli wahidin minar rajul wal mar'ah nasibun minal iktisab. Masing-masing dari pasangan laki maupun perempuan mereka berhak memiliki bagian dari hasil usaha mereka karena mereka sudah jadi pasangan. Jadi hasil pencarian ini ya ini ada bagian pasangannya. Nah, ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalil tentang adanya kepemilikan bersama setelah pernikahan dari pencarian atau hibah yang didapatkan ya dari setelah menikah, sebagaimana mereka mengatakan keputusan Khalifah Umar bin Khattab pada kasus yang terjadi terhadap Amir bin Harith dengan istrinya Habibah binti Zarif. Habibah
Jadi Amir terjadi kasus dengan Habibah istrinya. Yang kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abi Zamnin dalam kitab Muntakhabul Ahkam, ya. Muntakhabul Ahkam, kitab Muntakhabul Ahkam. Dan Ibnu Abi Zamnin menukilkan ini dari Ibnu Habib, ya, dari Ibnu Habib dalam kitab Al-Wadihah. Yang mana Ibnu Habib dalam kitab Al-Wadihah berkata, wal aslu fi syarikati zawjain wal mazkurain, dan landasan dalam milik bersama antara pasangan suami istri, ya, yaitu pada kisah Amir, kana qassaran, ya, beliau dulu qassaran ini tukang gunting, ya, nggak tahu nih apa itu, gunting rambut atau gunting kain, tapi alang kayaknya kalau dari lihat dari Habibah istrinya, wa anna Habibah kanat tarqa'u thiyab, Habibah menjahit, berarti ini tukang gunting kain kayaknya, ya. Jadi suaminya yang bikin pola, istrinya yang jahit. Hatta iktasaba malan katsiran, akhirnya mereka berusaha berdua, ya, dan mereka berdua mendapatkan hasil yang harta yang lumayan banyak. Famata Amir wa taraka amwalan, dan Amir pun akhirnya meninggal, ya. Fa akhadha warasatahu mafatihal makhazin wala jinnah, maka ahli warisnya mengambil semua harta Amir berupa rumah-rumah dan kebun-kebun, dan mereka bagi di antara mereka. Summa qamat alim zawjatu Habibah mazkurah, ya, kemudian istrinya Habibah, beliau yaitu wadda'at amal yadiha wa si'ayatiha, dan beliau pun protes, ya, yaitu dengan cara mengatakan bahwa saya juga bekerja dengan Amir, yang mana kami kerja berdua. Fatarafa'at mal waratha ila amiril mu'minin, maka, ya, akhirnya mereka tidak ada kesepakatan, maka disampaikanlah perselisihan mereka kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab. Maka ketika itu, kata penulis ini dalam kitab Wadihah, Ibnu Habib mengatakan, Umar qada bainahuma bi syarikatil mal nisfain, Umar memutuskan, ya, yaitu harta itu dibagi dua dulu, ya, sebagian milik dibagi dua dulu, sebagian untuk istrinya dipisahkan dulu, ya. Kemudian setelah itu baru yang sebagian itu dibagi secara waris, istrinya mendapat 1/4 karena Amir tidak ada anak, dan sisanya dibagi kepada keluarga Amir, ya. Nah, ini yang diputuskan oleh Umar. Maka inilah dalil bagi, ya, bahwa kalau pasangan itu bekerja, mereka berdua bekerja, maka harta mereka itu milik berdua, ya, harus dibagi dulu, bagi dua dulu. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu dalilnya bahwa adanya kepemilikan bersama ini al-urfu wal adah, karena kebiasaan masyarakat. Nah, mungkin berbeda masyarakat yang penulis buku ini, masyarakat kita. Kalau dalam jurnal majalah penelitian Arab ini, kebiasaannya apa? Innal urfa annahu idza mata az-zawj aw idza hasala talaq faqassimatil amwal muktasabah asna qiyamil hayah zawjiyyah baina zawjain. Bahwa kebiasaan yang di tempat penulisan penelitian ini mengatakan, apabila suami meninggal, ya, atau terjadi perceraian, maka harta-harta yang mereka dapatkan selama pernikahan itu, ya, dibagi pasangan suami istri dulu. Nah, ini kebiasaannya.
ini kebiasaan yang di penulisan ini. Nah, kalau kebiasaan kita biasanya kalau cerai gimana ibu-ibu? Nah, ada yang tahu? Kalau cerai itu bagi dua dulu nggak harta pencarian, walaupun suami yang bekerja? Gunakan mikrofon ibu, kita diskusi ibu-ibu ya. Nah, ada yang tahu ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu temannya misalkan kalau nikah bercerai biasanya kasus itu dibagi dulu nggak? Enggak. Berarti harta suami, harta istri. Nah, nggak tahu ya. Semoga kita nggak bercerai ibu ya. Maksudnya yang pasangan. Maksudnya. Semoga ibu-ibu dan saya juga Allah berikan untuk bisa menjaga keluarga kita, jangan sampai bercerai ya. Amin. Nah, jadi kebiasaan ya di penulisan buku ini mereka katakan bahwa kalau cerai mereka bagi dua dulu. Nah, kemudian dalil yang keempat, fi qismatil amwalil muktasibah asnaqiya min zawjiha maslahatul mar'ah. Nah, dengan cara bagi dua ini hasil pencarian maupun suami yang bekerja ataupun istri yang bekerja, pokoknya siapapun yang bekerja setelah menikah itu hasilnya menjadi milik bersama bagi dua. Ini untuk kemaslahatan bagi wanita, ya, menjaga wanita mantan istri tersebut dari mereka supaya tidak disia-siakan. Nah, kira-kira ibu setuju nggak ini? Setuju nggak ibu bahwa ya pencarian selama pernikahan itu harus bagi dua? Nah, supaya apa? Para ibu-ibu setelah seandainya terjadi perceraian tidak disia-siakan. Setuju nggak ibu? Nah, ini yang dipikirkan oleh undang-undang juga. Ya, dipikirkan undang-undang bahwa untuk menjaga para wanita. Ya. Kenapa? Untuk membina kehidupan yang baru. Karena akan mendidik anak-anak, yang mengurus kehidupannya setelah bercerai, ya, yang mana hasil pencarian suami atau hasil pencarian istri itu dibagi dua. Nah, kemudian dalil yang kelima, banyak dalilnya, makanya undang-undang ini sangat banyak orang-orang yang negara-negara pun mulai menyerukan untuk diaturnya undang-undang ini. Anna qismatal mal muktasab ba'da zawj baina zawjin wal adal. Nah, ini adalah keadilan ya. Jadi harta yang didapatkan setelah menikah maupun istri maupun suami ini adalah keadilan. Ya. Kenapa? Karena al-amwal ja'a natijatul juhdil mabdzul min az-zawjain. Karena harta itu dihasilkan hasil dari usaha pasangan suami maupun istri. Contohnya kalau istrinya ibu rumah tangga misalkan, ya, maka istrinya mengatur rumah tangga, mengurus anak-anak. Ini kan usaha. Akhirnya apa? Suami akan bekerja dengan tenang, ya, iya kan ibu? Nah, ini sahabat ibu, sehingga suami bekerja dengan tenang. Nah, atau mungkin pasangan tersebut keduanya bekerja, ya, suami bekerja, istri juga bekerja. Nah, tentunya harta mereka gabungkan. Tentunya mereka ya berhak dibagi dua karena harta mereka gabungan. Apalagi biasanya beli rumah berdua, ya, beli tanah berdua. Nah, dengan demikian ya dengan keadilan dibagi dua, mau bekerja mau berumah tangga, tapi penting ada peran istri di sana. Nah, kira-kira ini adil nggak ibu? Adil. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi dalilnya banyak ya. Yang keenam, nah, kemudian adat lagi. Adat ini kebiasaan masyarakat, ya. Nah, kebiasaan tempat penulisan jurnal ini mengatakan, ya, tasjilul mumtalakatil usra bismi zauj
kebanyakan kepemilikan dalam rumah tangga setelah menikah itu rata-rata itu nama suami, ya. Sehingga apa? Sehingga dunal akhzi bi itibari dauril mushtarak. Nah, tidak ada melihat, ya, yaitu kepemilikan bersama dengan pasangan. Nah, seandainya tidak dibagi dua, kalau semuanya sertifikat rumah, mobil, ya, tanah atas punya suami, maka apa yang terjadi? Maka suami bisa bertindak menjual semuanya. Setelah itu dia cerai, misalkan. Istrinya menjadi terzolimi. Ya, oleh karena itu harus diatur undang-undang, tidak boleh menjual, harus izin dari persetujuan istri. Nah, ini di negara yang Arab, ya, sehingga ini akan bisa menyebabkan setelah perceraian yang para istri akan mereka karena pemilikannya semua sertifikat atas suami, istri bisa jadi dizolimi, tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi mereka milik membelinya berdua, sedangkan kepemilikan nggak bisa. Saya pernah menanyakan kepada notaris, itu dalam sertifikat itu bisa namanya disebutkan milik sekian, ya, bisa itu. Ada ibu notaris di sini? Ya, itu bisa, ya, pernah. Nah, itulah dalil kenapa, ya, milik bersama, ya. Jadi harta yang didapatkan baik bekerja maupun hibah, tapi setelah pernikahan menjadi milik bersama. Otomatis kalau milik bersama, apapun istri berhak juga mengelolanya. Ya, walaupun suami yang mencari, tapi hasilnya sebagian itu milik istri, maka istri bebas, ya, karena milik istri sebagiannya, istri bebas untuk membelanja apapun kebutuhan istri, ya, tidak harus izin dengan suami. Ini konsekuensinya, tidak perlu izin dari suami karena kepemilikannya berdua, ya. Nah, maka kita lihat, ya, sebetulnya 6 dalil ini bagaimana tanggapannya, ya, secara pandangan syariat Islam. Apakah sudah benar 6 dalil ini dalam pandangan syariat Islam? Ya. Maka yang pertama, pandangan syariat Islam dilihat dari sebab munculnya masalah ini. Sebetulnya kalau fitrah, kalau kita ibu-ibu rajin kajian, ya, itu sudah mengetahui, ya, apa yang diketahui, suami wajib menafkahi istri, tapi yang namanya harta suami milik suami, ya kan? Nah, itu yang selalu kita dengar dalam pengajian-pengajian, karena, ya, di antaranya hadis Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Rasulullah SAW, suaminya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah kepada Hindun dan anaknya. Maka, bolehkah saya mengambil harta suami saya dengan diam-diam? Maka Rasulullah SAW bersabda, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, ya, harta suamimu, karena alasan pertanyaannya nafkah itu untuk makan yang wajib, makan, minum, pakaian yang layak, itu tidak diberikan. Nah, maka Nabi mengatakan ambil untuk nafkah, ya, untuk makanan pokok, pakaian, ya, harta Abu Sufyan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bil ma'ruf, harus disesuaikan dengan kebiasaan, tidak boleh berlebih, ya. Nah, maka dalam syariat Islam yang selama ini kita dengar, suami itu wajib menafkahi, ya, tapi selain dari nafkah itu milik suami, haram istri mengambilnya. Kan selama ini kita belajar begitu, kan? Ya. Nah, sekarang 6 dalil tadi menyatakan istri berhak. Ya, pokoknya asal suaminya bekerja,
ya separuhnya itu memang milik istri. Bisa juga bertindak pada yang menjual, membeli, karena harus persetujuan dari pasangan. Tidak boleh yang menjual sepihak walaupun namanya sertifikat terus nama dia. Nah, sebetulnya ya kalau dilihat masalah kepemilikan bersama ini atau gonogini dalam bahasa kita, muhawalatul tashabbuh bil qawanin allati tudbaku fi duwal gharbiyah, mencoba untuk menerapkan atau meniru undang-undang yang berlaku di negara-negara barat ya. Jadi ini sebetulnya mencoba untuk menerapkan yang undang-undang yang ada di negara-negara barat. Nah, kita lihat bagaimana negara barat ya. Dalam syariat atau undang-undang negara barat menerapkan ittihadu zimma malil zawjain, menerapkan yaitu tanggung jawab masalah harta ketika sudah menikah. Ya, jadi negara barat itu ketika sudah menikah, maka dalam masalah harta itu menjadi tanggung jawab berdua. Ya, bukan tanggung jawab suami, tapi memang tanggung jawab suami dan istri dalam masalah harta yang dibutuhkan dalam pernikahan. Wallati muqtadaha tudammu amwalu zawjain. Nah, kalau menjadi tanggung jawab berarti konsekuensinya karena mereka berdua harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka konsekuensinya harta mereka harus digabung. Ya, digabung. Sehingga menjadi satu harta, dan itu yang kita lihat masyarakat kita pun ya, begitu menikah langsung ya mereka gabungkan harta masyarakat kita. Ya, akhirnya beli rumah pakai harta berdua, beli tanah pakai harta berdua. Nah, ini meniru ya, yang mana dalam undang-undang barat memang tanggung jawab berdua ya, sehingga semua harta harus digabungkan. Nah, sehingga apa? Ketika hubungan pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian, maka ya harus dibagi dua. Nah, itu konsekuensinya. Jadi ketika memang sudah tidak melanjutkan pernikahan, maka harus dibagi dua. Sedangkan ini ya, konsep seperti itu bertentangan dengan yang dalam syariat Islam dalam masalah tanggung jawab rumah tangga ya. Yang mana dalam tanggung jawab dan tentang kepemilikan dalam syariat Islam, likulli wahidin minaz zawjain dhimmatun mustaqillah anil akhar. Pasangan itu tetap memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya, dalam Islam memiliki tanggung jawab yang masing-masing. Kepemilikan harta pun masih tetap masing-masing. Ittafaqal fuqaha ala annal mar'ah, ya, para ulama sepakat bahwa wanita di dalam syariat Islam ya, baik memiliki suami maupun ya tidak memiliki suami, berhak ya bertanggung jawab pada hartanya sendiri kalau dia sudah baligh ya, cakap secara syariat Islam, maka dia berhak atas hartanya sendiri. Dan ini sepakat para ulama sebagaimana ya majelis perkumpulan ulama fikih dunia, mereka rapat seminar ya, yang mana dilakukan ya, pada seminar ke-16 di Dubai tahun 14 April tahun 2005 ya. Sepakat mereka mengatakan bahwa apa, yang mana dalam rumah tangga ya, infisal zimma maliyah baina zawjain, harus memisahkan harta itu kepemilikannya antara suami dan istri, harus dipisah. Jadi dalam Islam itu
li zauja ahliyah kamilah, istri memiliki hak sendiri ya yang sempurna terhadap harta milik dia, sehingga dia berhak secara bebas ya melakukan hukum-hukum terhadap harta yang dia miliki ya. Apakah dia menjual atau menghibahkan, maka dia berhak ya. Walaha haqqut tamalluk, dan juga istri memiliki hak untuk kepemilikan ya. Dan suami tidak ada kuasa, tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai harta istrinya ya. Sehingga ya dalam keputusan itu juga disebutkan istri tidak perlu izin, tidak wajib izin kepada suami ketika bertindak pada harta yang dimilikinya ya. Tidak wajib, artinya menurut sepakat para ulama ketika itu Semina mengatakan tidak wajib, tapi memang sebagian ulama menganjurkan izin kepada suami, tapi tidak wajib. Nah, jadi keputusannya ya dalam syariat Islam menurut para ulama dunia sepakat mengatakan suami dan istri itu ya, maka dalam harta mereka masing-masing itu memiliki secara sempurna ya masing-masing. Sehingga yang perlu kita perhatikan juga, tidak perlu seorang wanita itu harus ya berbaur dengan pasangannya ya. Nah, dalam masalah nama, kepemilikan, nah begitu juga kita lihat ya. Nah, kalau nama misalkan kalau sudah menikah harus pakai nama suami, itu di negara barat ya. Makanya kalau sudah ada menikah berarti istrinya ditambah lagi nama suaminya, karena harus berbaur dengan suaminya ya. Nah, berarti kalau ada yang kebiasaannya istrinya bawa-bawa nama suami ya, berusaha juga menerapkan itu ya, bahwa mereka sudah dipasangan menjadi berbaur, semuanya harus ya bersatu, nama pun harus dicantumkan nama suami. Nah, ini adalah kebiasaan di negara barat ya. Jadi dalam Islam istri itu tidak harus menyatu dengan suaminya ya. Namanya tetap dia nama sendiri, kepemilikannya juga tetap milik sendiri ya. Nah, itu yang pertama. Jadi adanya harta kepemilikan bersama ini mereka meniru yaitu kebiasaan undang-undang yang diberlakukan dengan negara barat. Kemudian negara barat juga perbedaan pandangan dalam masalah pernikahan ini, bahwa negara barat wanita-wanita kalau sudah mencapai usia tertentu ya, maka tidak ada orang lain yang berwajib menafkahinya. Orang tuanya tidak wajib menafkahi anaknya, walaupun wanita, walaupun perempuan ya. Bal yajibu 'alaiha an ta'mal litunfiq 'ala nafsiha, tetapi wanita tersebut wajib menafkahi dirinya sendiri. Nah, jadi negara barat itu kalau mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah mencapai usia tertentu, masing-masing harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri-sendiri ya. Nah, itu realita kebiasaan undang-undang mereka ya. Fa idza tazawwajat kana 'alaiha an tashuma ma'a zawjiha. Nah, ketika mereka menikah berarti mereka berdua harus masing-masing harus bekerja ya, harus ikut menopang kebutuhan rumah tangga, masing-masing bekerja ya. Wajib 'alaiha an tastamira fil amal, wajib dia terus bekerja wanita tersebut walaupun sudah menikah, tapi dia tetap harus bekerja karena dia juga ada kewajiban untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Nah, itu kebiasaan yang di barat ya. Nah, berbeda dengan syariat Islam. Adapun dalam syariat Islam, wanita
ya mereka tidak ada kewajiban menafkahi dirinya. Tetapi yang wajib menafkahi wanita adalah kalau sudah menikah suaminya. Ya, kalau tidak memiliki suami, yang wajib menafkahinya adalah ayahnya. Ya. Kalau tidak memiliki ayah, yang wajib menafkahi, menanggung beban hidup wanita tersebut adalah saudaranya atau pamannya atau keluarga laki-lakinya. Jadi laki-laki yang wajib menafkahi. Ya, jadi wanita tidak ada kewajiban menafkahi. Jadi mereka itu betul-betul tanggung jawab dari laki-laki. Laki-laki harus bekerja ya untuk menafkahi kehidupan para wanita. Nah, ini beda pandangan antara Islam dengan non-Islam. Kemudian nah, kalau seandainya ya dipenuhi keinginan ini menjadikan keluarga itu betul-betul berdasarkan kapitalis ya. Kapitalis betul-betul melihat dari hanya materi saja ya, bahwa harus perempuan itu bekerja dan nanti akan berhak dari hasil pekerjaannya. Sedangkan dalam Islam ya, bahwa rumah tangga itu berdasarkan atas kasih sayang ya, kemudian ketenangan ya, kemudian bergaul dengan cara yang baik antara pasangan suami dan istri. Nah, itu pandangan yang prinsip yang paling mendasar. Jadi kalau dalam pandangan barat, laki-laki perempuan wajib harus mencari materi untuk rumah tangga. Tapi kalau dalam Islam enggak, ya, yaitu dasarnya adalah bagaimana rumah tangga itu mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, kalau dipaksakan wanita harus bekerja, kira-kira bisa rumah tangga tenang enggak? Ada sebagian wanita itu memang tidak kuat untuk bekerja. Ya. Tidak kuat untuk bekerja. Ada memang sebagian wanita yang mereka kuat untuk bekerja, mampu. Nah, itu disesuaikan dengan kebiasaan. Ya. Tidak ada kewajiban. Nah, kalau seandainya wanita tersebut dan umumnya ya memiliki kasih sayang pada anak-anak, sementara dia harus wajib bekerja, akhirnya di rumah dia nggak mendapat, di tempat pekerjaannya tidak tenang, di rumah juga tidak tenang. Nah, maka rumah tangga tidak bahagia. Ya, karena nah itu realita yang kita ya hadapi. Tapi kalau negara barat mereka dari kecil itu sudah dibentuk bahwa harus bekerja. Ya, sehingga itulah realita yang tidak lagi memperhatikan, sehingga sama antara laki-laki dan wanita itu sama hak dan kewajibannya. Akhirnya ya udah kayak laki-laki ya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan dalam Islam tidak, Allah menyesuaikan dengan tabiat ciptaannya. Laki-laki itu fisiknya lebih kuat, mental lebih kuat ya. Memang Allah katakan ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi para laki-laki itu jadi pemimpin, memang Allah ciptakan para laki-laki itu lebih banyak kelebihan dalam segi fisik dan juga mental, lebih kuat dalam bekerja di luar daripada wanita. Sehingga dia tetap santai walaupun banyak yang dihadapi. Tapi kalau wanita tabiatnya tidak bisa, Allah ciptakan pasti akan jadi tidak tenang rumah tangga. Nah, itu membantah ya pendahuluan tentang 6 tadi. Sekarang kita lihat satu persatu bantahan dalil yang mengatakan milik bersama. Ya, jadi pertanyaan kita temanya adalah apakah harta suami milik istri? Nah, maka tadi sudah banyak subhatnya, sekarang kita jawab satu persatu. Pertama, tentang dalil tadi surah An-Nisa 32 ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Para lelaki memiliki bagian dari apa yang mereka cari dan perempuan juga mendapatkan bagian dari yang mereka cari, para wanita cari. La tadullu ma azhabu ilaih. Ayat ini tidak menunjukkan yang mereka perkirakan.
mereka memperkirakan hasil pencarian ya pasak laki-laki dapat bagian, perempuan dapat bagian pencarian ketika sudah berumah tangga. Bukan itu maksudnya, tetapi maksudnya apa? Para ulama tafsir, contohnya Ibnu Katsir mengatakan, artinya apa? Kullun lahu jazaa'un ala amalihi bihasbihi. Masing-masing laki dan perempuan memiliki bagian sesuai dengan amalnya, pekerjaannya. Ya. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairan, kalau laki-laki itu berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala. Wa in syarran, kalau laki-laki itu berbuat dosa, maka dia sendiri yang akan memikulnya. Ya, itu maksud ayat ini. Dah. Karena ayat ini dari jalan menjelaskan bahwa orang itu tergantung amalannya, ya laki dan perempuan. Mau laki mau perempuan, kalau mereka berbuat baik, pahala mereka dapatkan sesuai dengan amal mereka. Nah, ini amal ibadah maksudnya. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan maksudnya dalam masalah waris. Ya, al-muradu bidzalika fil miras, maksudnya dalam masalah waris artinya apa? Kullun yaritsu bihasbi. Masing-masing ya itu mendapatkan bagian sesuai hukum waris yang sudah Allah sebutkan. Nah, laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya yang sudah Allah tentukan. Nah, inilah tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Enggak ada yang menafsirkan bahwa pencarian suami istri itu dimiliki berdua, tapi tafsirannya siapa yang berbuat baik dia mendapat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Atau ayat ini karena tentang masalah waris, artinya Allah sudah menentukan laki-laki bagiannya sekian, perempuan bagiannya sekian, mereka memiliki bagian yang masing-masing. Itu makna tafsiran ayat yang ditafsirkan oleh para ulama mufassir. Nah, kenapa tafsirannya seperti itu? Karena ayat ini sebab turunnya tentang Ummi Salamah, ya, yang mana ketika itu Ummi Salamah berkata, "Ya Rasulullah, ayaghzu rijal wala nagzu?" Wahai Rasulullah, para laki-laki mereka berperang, jihad di jalan Allah. Kami para wanita tidak berperang, sehingga kami tidak bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, kami tidak bisa mati syahid. Para laki-laki mereka berjuang akhirnya meninggal, maka mati syahid dan mereka bisa langsung masuk surga. Kemudian juga Ummu Salamah bertanya pada Nabi, wa inna malana nisful mirath. Kemudian dalam masalah warisan kami hanya sebagian dari laki-laki, karena Allah mengatakan lidzakari mithlu hazzil unsayin, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Ya, jelas. Inilah sebab pertanyaan Ummu Salamah pada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ketika itu firman Ta'ala, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Surat ini surah An-Nisa ayat 32 ya. Janganlah kalian mengharapkan, menginginkan ya, apa yang telah Allah berikan karunia sebagian kalian atas sebagian. Artinya memang Allah berikan kelebihan pada laki-laki, mereka kuat untuk berjihad. Memang itu tugasnya laki-laki. Ya. Nah, sehingga Allah berikan kelebihan, dapat pahala syahid. Dan mereka pun dalam masalah waris mereka diberikan 2 bagian, tapi Allah juga berdasarkan keadilan. Kenapa? Karena laki-laki wajib menafkahi wanita. Wanita kena untuk dirinya sendiri maka cukup 1 bagian, tapi laki-laki kena harus menanggung yang lain, Allah berikan 2 bagian. Nah, inilah ya, ayat ini turunnya karena pertanyaan Ummu Salamah. Ya, jadi ayatnya ya, kenapa laki-laki dalam ibadah dapatkan pahala, kami tidak bisa. Kemudian dalam masalah waris pun mereka lebih banyak. Nah, Allah mengatakan janganlah kalian berharap ya kepada sesuatu yang memang Allah sudah berikan kita itu berbeda-beda. Laki-laki ada kelebihannya, wanita ada kelebihannya. Nah, jadi tidak tepat mengartikan apapun dicari
pasangan ketika sudah menikah menjadi milik berdua. Nah, ini terlalu jauh menafsirkan ayat pada hal itu. Ya. Bahkan ayat ini yang lebih dari penjelasan tadi menunjukkan bertentangan dengan yang dijadikan dalil. Kalau dalil tadi yang dicari oleh istri, suami tetap berhak sebagiannya. Yang dicari suami, istri tetap bagi sebagiannya. Tapi ini menjelaskan apa? Siapa yang mencari, dialah yang berhak. Ya. Nah, bahkan ayat ini membantah sendiri dari dalil adanya kepemilikan bersama. Nah, kemudian dalil dari masalah Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab tadi ya sudah kita dengarkan tentang asar tersebut. Maka riwayat tersebut la aslalahu, tidak ada dasarnya ya. Kemudian penulis jurnal ini mengatakan, saya sudah mencari kitab Muntakhibul Ahkam yang disebutkan tersebut. Ya, ternyata nggak ada, tidak ditemukan. Kemudian saya cari kitab-kitab lain, ya juga tidak ada. Jadi nggak ada, di mana itu munculnya? Jadi penulis jurnal ini tidak menemukan, sehingga tidak bisa mengomentari tentang hadis itu. Karena yang tadi disebutkan kitabnya itu sendiri dicari nggak ada hadis itu. Ya, wallahu ta'ala. Ya, sehingga tidak bisa komentar tentang hadis tersebut. Kemudian kebiasaan tadi, ya, yang mana kebiasaannya bahwa kalau bercerai dibagi dua, atau kebiasaannya yaitu kebiasaan ya bagi dua. Anggaplah kebiasaan di suatu budaya yang mana mereka kalau bercerai, mereka hasil perceraian mereka bagi dua. Apakah ini bisa dijadikan dalil? Ya. Maka jawabannya, kapan kebiasaan atau adat itu bisa jadikan dalil? Yang pertama, memang kebiasaan itu ghaliban, ya, mutaridan, mayoritas dan terus menerus. Jadi kebiasaan itu yang bisa jadikan hukum itu memang kebiasaan yang terus menerus dan kebiasaan yang memang berlanjutan. Jangan hanya musiman. Kalau hanya musiman kebiasaan tersebut itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, atau hanya bagian tertentu saja, ternyata tempat lain tidak, berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Karena akan menyebabkan persisian nantinya. Di sini berbeda, di sana berbeda. Atau masa dulu begini, tapi sekarang tidak lagi. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Jadi yang bisa dijadikan dalil itu adalah kebiasaan yang memang terus menerus dan umum, ya, bukan pada tempat tertentu. Nah, bahkan kebiasaan yang ada di masyarakat muslim dari dulu sampai sekarang, ya, yang betul-betul Islam itu baru diturunkan, kebiasaan mereka apa ketika dalam pasangan suami istri tersebut? Ya, contohnya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhdumnahu, istri-istri Nabi mereka juga dulu melayani Nabi sebagai ibu rumah tangga, ya. Kemudian istri-istri para sahabat juga mereka melayani suami mereka dalam rumah tangga, mengurus anak-anak, kemudian menyiapkan kebutuhan Nabi, kemudian kebutuhan para sahabat. Dan juga ada kebiasaan mereka di antara para sahabat dulu yang mereka bekerja, ya, seperti Asma binti Abi Bakar bekerja. Ya. Nah, juga ada kebiasaan bekerja. Tetapi ya, tidak ada nas ketika mereka bercerai atau meninggal suaminya yang mana mereka meminta sebagian harta suami, nggak ada. Ya. Nggak ada kejadian dari zaman sahabat, kemudian selanjutnya tidak ada. Berarti ini kebiasaan ini mungkin waktunya tertentu atau tidak semua masyarakat Islam, tapi hanya sebagian, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, syarat berikutnya ini yang paling utama, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah,
Ya. Bahkan ini bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi ucapan bahwa suami atau istri berhak separuh hasil pasangannya ketika sudah menikah ini ya yukhalifu adada minan nusus syariah, bertentangan dengan nas-nas syariat Islam yang lumayan banyak nasnya. Di antaranya tentang ayat waris. Ya. Ayat waris yang mana taj'alu tarikatul mayit haqqul lil waratha. Allah jadikan bahwa harta peninggalan seseorang tersebut itu hak ahli waris, ya. Hak ahli waris. Ahli waris itu di antaranya ya kita lihat fa idza akhadhatiz zawja nisful mal. Jadi kalau harta gonogini ini konsekuensinya ya ketika suaminya meninggal harus pisahkan dulu separuh untuk istri karena mereka berpasangan, separuhnya baru bagi ahli waris, kan begitu konsekuensinya. Nah, ini bertentangan dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam itu memang semua harta itu untuk ahli waris. Ahli waris itu, nah kita lihat ya bagaimana sebetulnya kenapa Allah menjadikan harta itu sebagai ahli waris. Sebetulnya ada nanti ya. Yaitu biasanya ahli waris itu mereka berperan dalam mengembangkan harta. Kenapa istri mendapatkan harta suaminya? Karena biasanya karena mereka berpasangan, istri juga ikut mengembangkan harta itu, sehingga mereka begitu meninggal dapat sebagiannya. Allah tentukan kalau suami punya anak, istri mendapatkan 1/8. Kalau suami tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena dia ikut mengembangkan harta. Ya. Begitu juga dengan yang lain ahli waris, ayahnya, ya, ayah ibunya, yang mana ayah ibu inilah yang mendidiknya anaknya sehingga bisa berusaha, ya. Nah, kalau ada ayah, ada anak-anak juga biasanya anak ini yang ikut juga membantu orang tuanya, ya. Membantu orang tuanya dalam rumah tangga bagaimana mewarta sehingga mereka dapat. Nah, karena tidak ada ayah, tidak ada ibu, biasanya saudara-saudara pun ikut mengembangkan harta mereka, Allah bagi, ya. Nah, inilah sebab ya dalam syariat Islam bahkan itu adalah milik ahli waris, tidak ada milik istri separuhnya, ya. Tidak ada istilah dibagi dua dulu. Nah, itu bantahannya, ya, tentang kebiasaan. Kemudian ucapan bahwa untuk menjaga wanita setelah bercerai, ya, setelah bercerai atau setelah suaminya meninggal, untuk membangun kehidupan yang baru, ya. Ini pemahaman orang Barat, ya, pemahaman orang Barat yang mana mereka pemahaman awalnya mereka, ya, seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Yang mana itu apa? Mereka memahami demikian karena wanita itu wajib menafkahi dirinya. Nah, adapun syariat Islam, pandangan dalam syariat Islam, wanita tidak wajib menafkahi dirinya, sehingga kalaupun bercerai, yang wajib menafkahi apa? Orang tuanya. Kalau orang tua tidak ada, saudaranya, saudara laki-lakinya. Nah, ini pandangan dalam Islam. Masalahnya jadi masalah sekarang pandangan negara masyarakat kita pun sudah terpengaruh, ya Bu ya. Nah, ini salah. Wajib ya orang tua, ayah ketika bercerai menafkahi anak perempuannya. Kalau tidak ayahnya berarti saudara kandungnya wajib menafkahi saudarinya, ya. Kalau tidak ada saudarinya maka pamannya, ya. Ini wajib mereka menafkahi wanita. Ini pandangan Islam, tapi masyarakat kita pun akhirnya apa? Terpengaruh, ya. Maka seolah-olah kalau wanita itu sudah bercerai dia mau mencari sendiri. Nah, ini salah, ini berdosa laki-lakinya, ya. Maka laki-lakinya harus menafkahi wanita. Nah, jadi itulah kita banyak terpengaruh dengan pandangan-pandangan di luar Islam, ya. Nah, kemudian, nah ini menarik ya.
Perkataan tadi yang dalilnya mengatakan bahwa wanita juga ikut dalam bekerja. Ya, yang mana wanita tadi mengatur rumah tangga sehingga suaminya bisa tenang bekerja, ya kan? Nah, sehingga juga ada perannya, apalagi kalau dia bekerja juga mencari nafkah, maka ada perannya, ya. Nah, maka dalam Islam wanita bekerja itu ada dua. Ya. Yang pertama, wanita bekerja membantu rumah tangga, arti ibu rumah tangga, membantu suami tapi ngurusi anak-anak, mengurus rumah tangga. Nah, ya, ini yang bekerja. Maka yang kedua, sebelum kita jelaskan pertama ini, yang kedua memang bekerja di luar mencari nafkah. Nah, ini yang kedua. Akan kita lihat kan bantahan keduanya. Untuk yang bekerja di rumah tangga membantu suami, ya, di masyarakat Muslim wanita tersebut tidak berhak mendapatkan upah, ya, dalam rumah tangga dalam masyarakat Islam, dalam syariat Islam, ya. Kenapa? Jadi ini hati-hati ibu ya. Jadi hati-hati. Maksud saya kita memahami ini betul-betul jangan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Ya, bagaimana Allah. Kalau kita betul-betul bisa menyerahkan diri kita tunduk kepada Allah Ta'ala, di sanalah surganya ibu-ibu. Ya, kita betul-betul harus menjalankan syariat Allah, di sanalah ya surganya, jihadnya para wanita di sana. Ya. Kenapa? Karena kalau ikuti perasaan sering kita kan, apalagi ibu rumah tangga, wow saya ini gitu kan. Akhirnya gitu jadi terjadi perselisihan antara suami istri, mengatakan kok gitu saya kerja saja. Seringnya begitu kan ya ibu, ya kan, supaya saya punya uang. Nah, seolah-olah istri komplain pada suaminya tidak dihargai karena tidak bekerja, sehingga dia merasa kalau dihargai kalau istrinya bekerja. Nah, kemudian dia pun seolah-olah, tapi ini sebetulnya perasaan, saya tahu ya, saya tahu perasaan wanita itu, mereka sebetulnya hanya mengungkapkan rasa kesal saja dengan pasangannya ya Bu, ya, karena saya juga memiliki pasangan juga wanita soalnya. Sehingga saya tahu betul bagaimana karakter para istri itu. Sebetulnya mereka betul-betul kalau bisa suaminya bersikap baik dengan istrinya, wah istrinya sangat baik lagi kepada suaminya. Cuman kadang-kadang suami itu ya, tapi memang kalau jadikan tabiatnya itu memang kadang-kadang kurang peka. Ya, kadang-kadang peka. Nah, itulah munculnya itu. Nah, jadi dalam Islam wanita sebetulnya dalam Islam itu tidak boleh meminta upah dalam pekerjaan melayani suami dalam mengatur rumah tangga. Ya, tidak boleh. Nah, ya, itu yang sampaikan. Nah, kita lihat ya, para ulama kita mengatakan wajibun ala zauja bil ma'ruf min mithli limithlihi. Jadi wajib seorang istri itu ya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Jadi istri itu bagaimana supaya berbuat baik pada suaminya, diantaranya mengatur rumah tangga. Itu hubungan ma'ruf, ya, sudah memang diantara wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan wanita dengan baik. Di antara bentuk baiknya adalah ketika suami bekerja dia tidak bisa ngurus tangga, maka apa bentuk kebaikan istri? Yaitu mengurus rumah, mengatur anak-anak, mendidik anak-anak. Berarti itu akan menjadi saling memberikan kebaikan. Nah, jadi itu bentuk pergaulan suami dengan baik itu adalah bagaimana kita ya saling bekerja sama dalam kebaikan. Bentuk kebaikannya apa? Karena suami yang tidak bisa mendidik anak-anak, ya bentuk kebaikannya bantu suami, yaitu apa? Didik anak-anak, dan kedua masing-masing pasti mendapatkan pahalanya, dan para wanita di sanalah jihadnya. Dan ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, ya. Bahkan ya Imam Kasani Al-Hanafi mengatakan seandainya istri minta upah karena dia sudah memasak, ya,
ya karena dia sudah menjadi anak, minta upah pada suaminya, saya mau digaji sekian misalkan, ya, maka lam yajuz, haram hukumnya, tidak boleh, haram hukumnya, ya. La yajuzu la'zul ujru ala dzalik, tidak boleh minta upah karena melakukan hal-hal demikian, ya. Kenapa? Lianna law akhazat. Nah, kenapa tidak boleh minta upah? Seandainya dia minta upah dari membantu mendidik anak-anak, ngurus rumah tangga, pada itu adalah kewajibannya. Jadi menunjukkan bahwa dalam syariat Islam itu wanita wajib berbuat baik kepada suaminya. Di antara bentuk kebaikannya adalah membantu suami dalam mengurusi rumah tangga, yang mendidik anak-anak, mengatur rumah tangga. Nah, itu adalah sesuatu yang wajib bagi wanita. Maka sesuatu yang wajib tidak boleh dikasih uang. Kalau dikasih uang jadi suap jadinya. Jadi ibu menerima suap. Nah, ini dijelaskan para ulama, ya. Kalau minta upah. Dan pahala lebih besar daripada suap tadi, ibu. Ya, para ulama mengatakan ini adalah suap, ya, jadi sesuatu yang haram karena memang sudah kewajibannya berbuat pada suami. Nah, maka Allah membalasnya surga. Nah, ibu-ibu dipilih saja mana mau surga atau minta upah suami, itu jadi suap yang haram. Ya. Maka betul-betul, ya, berusahalah kita untuk ikhlas, ya, dengan keikhlasan. Karena memang jadi amal soleh itu harus apa? Ikhlas. Nah, semoga istri saya mendengarkan ini, ya. Ya, supaya apa? Mendapatkan pahala. Nah, nanti rekamannya di-share ke saya, Bu, ya, supaya istri saya juga mendengarkannya. Jadi berusaha untuk ikhlas sehingga mendapatkan pahala yang besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas, ya. Jadi kalau alasannya ikut membantu rumah tangga berhak mendapatkan materi ini adalah orang-orang yang materialistis, ya. Nah, dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam Allah sudah mengaturnya bahwa, ya, memang wanita itu, ya, Allah perintahkan bergaul dengan cara baik dengan suaminya. Di antara bergaul dengan cara baik suami adalah membantu, ya, suami dalam mengurus rumah tangga. Nah, untuk pekerjaan di luar, ya, bagaimana pandangan Islam? Ya, maka fa'inna zawja laha zimmatu maliyah. Kalau memang istri tersebut mendapatkan harta, maka dia berhak memilikinya yang dihasilkan dari pekerjaannya tersebut. Karena dia bekerja, ya, maka dia tetap berhak. Kalau suaminya mengizinkan, ya, kalau suaminya mengizinkan, maka, ya, kenapa? Karena di antara bentuk buat baik suami dia mengurus rumah tangga. Sekarang karena dia bekerja, ya, rumah tangga akhirnya diizinkan suami, misalkan diurus orang lain. Nah, maka hasil mata pencariannya juga berkat izin suami, dia berhak juga memiliki, dan itu memang milik dia. Ya, itu milik dia. Ya, maka istri berhak atas hasil pencarian dengan bekerja tersebut. Ini yang disebutkan para ulama, ya, dalam majalah hukum-hukum, ya, dalam majalah hukum keadilan disebutkan lawahaba kullu min az-zawjin wa zawja sahibahu syai'an. Seandainya masing-masing pasangan suami istri menghibahkan, ya, kepada pasangannya halin kauni zaujiyah qaiman bainahuma fa ba'da taslim laisa lahu ruju'. Nah, maka kalau sudah dihibahkan tidak berhak untuk meminta kembali. Ini menunjukkan apa? Bahwa suami dan istri itu pemilikannya masing-masing. Bahkan kalau suami sudah menghibahkan ke istrinya, ini mobil ini untuk kamu, maka suami haram meminta kembali mobil tersebut. Ya, tidak boleh lagi memintanya, haram. Begitu juga istri kalau sudah menghibahkan pada suaminya, misalkan istrinya yang lebih banyak hartanya dihibah pada suami, kemudian begitu cerai minta lagi sini harta yang saya kasih, ini haram hukumnya. Menunjukkan apa? Bahwa dalam Islam itu kepemilikan, ya, masing-masing, ya. Dan kalau sudah dikasihkan pada pihak pasangan lain, maka tidak boleh diminta kembali.
Ya, inilah dalil para ulama menunjukkan bahwa wanita yang memang mendapatkan harta dengan cara bekerja itu milik dia, dia berhak ya bertindak pada harta tersebut. Nah, kemudian dalil yang lain bahwa bentuk keadilan ketika membagi dua harta yang didapatkan suami dan istri ya, yang dihasilkan mereka berdua setelah menikah, maka ini bertentangan dengan keadilan. Ya, ini bertentangan keadilan. Kenapa? Kita lihat penjelasan Dr. Abdul Nasir Abul Basal. Pemikiran untuk membagi pasangan setiap pencarian mereka setelah menikah, ya, maka mereka mengatakan ini adalah keadilan. Ya, ini adalah keadilan. Tetapi sebetulnya ini hanya ya tadhiyatul mar'atul hayati zaujiyah, hanya mengorbankan wanita sepanjang pernikahan. Ya, jadi pada hakikatnya ini hanya mengorbankan para wanita, apa namanya istilahnya ya, menjadikan sebagai objek untuk mencari harta selama mereka pernikahan. Ya. Kenapa? Karena wanita itu wajib bekerja, hasilnya setelah mereka bekerja hasilnya juga dimiliki suami. Nah, ini kan sangat kasihan para wanita. Mereka wajib bekerja, apalagi kita lihat ada masyarakat ya yang mana yang bekerja wanita, laki-lakinya di rumah aja. Nah, kira-kira ibu rela nggak? Kira-kira ibu-ibu bekerja, mati tulang, berusaha, suaminya tidur aja di rumah. Kemudian cerai, suaminya nuntut, mana bagian saya, harta gono gitu saya separuhnya. Kira-kira ibu rela nggak? Nah, konsekuensi dari undang-undang itu begitu. Suami atau istri itu dimiliki berdua. Nah, konsekuensinya istri yang sudah mati-matian bekerja, begitu bercerai, ya dia menikah lagi dengan orang lain, hasilnya diambil separuh. Mana harta saya, hak saya separuh. Saya akan menuntut ke pengadilan kalau kamu tidak ngasih pada saya. Kira-kira gimana ibu? Nggak rela kan? Nah, jadi kesimpulannya dalam syariat Islam bagaimana? Dalam syariat Islam bahwa kepemilikan ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi ya, bahwa siapa yang mencari dia yang berhak. Di antaranya dalilnya surah Nisa, Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Surah Nisa ayat 7 ini menjelaskan laki-laki mendapatkan bagian tertentu dari yang ditinggalkan orang tuanya dan karib kerabatnya. Perempuan juga gitu. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita ada hak kepemilikan dari hibah, dari pencariannya, dia memiliki milik sempurna. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu muslim 'alal muslim haramun ya, damuhu wa malu wa 'abduhu. Setiap muslim atas muslim lain, muslim ini baik wanita maupun laki-laki, haram ya, hartanya itu diambil oleh muslim yang lain, kehormatannya juga. Jadi walaupun sudah pasang suami istri, tetap harta suami, milik suami, haram di istri bertindak ya pada harta suami ya. Ini menunjukkan muslim, setiap muslim itu memiliki. Begitu juga harta istri, haram suaminya mengambil ya harta istrinya, karena itu adalah milik muslim yang lain walaupun pasangan suami istri. Nah, kemudian juga kepemilikan ini, individu ini, jadi itu namanya kepemilikan individu. Walaupun suami istri tetap memiliki kepemilikan individu terhadap harta yang dicari. Maka oleh karena itu kepemilikan individu ini sangat penting.
Kemudian dari dalil-dalil yang lain juga menjelaskan, ya contohnya ketika Rasulullah SAW diberi hadiah seekor kambing guling yang sudah dimasak, kambing yang sudah dimasak oleh seorang wanita. Maka tiba-tiba ketika Rasulullah SAW makan, ditegur oleh Jibril. Ya, ditegur oleh Jibril. Maka Rasulullah SAW tidak jadi memakannya dan menanyakan dari mana didapatkan kambing ini. Maka istri tadi mengatakan, seorang wanita tadi mengatakan, saya beli dari tetangga, istri tetangga. Ternyata istrinya ini menjual kambing suaminya tanpa izin, maka jadilah harta ini adalah harta haram sehingga Nabi tidak memakannya. Ya, ini menunjukkan bahwa harta suami ya tidak milik istri, baik sebagian maupun semuanya, tapi semuanya adalah milik suami. Ya, kemudian ada beberapa dalil hadis-hadis, contohnya di antara dalil bahwa istri mendapatkan pahala ketika menginfakkan harta suaminya. Ya, ini dipahami oleh para ulama ketika satu, kalau nilainya banyak harus izin suami. Kalau nilainya memang diizinkan suami, ya diperkirakan secara kebiasaan suaminya mengizinkan, maka itu dibolehkan. Jadi konsekuensinya istri itu boleh bertindak pada harta suami wajib dengan izin suami kalau nilainya besar. Mau bersedekahkan, mau kasih orang tua atau ngasih saudara, harus izin pada suami. Maka istri pun dapat pahala karena sudah menginfakkan. Suami dapat pahala karena sudah berusaha. Ya. Nah, tapi kalau nilainya rendah, ya paling ya 1.000-2.000, suami biasanya mengizinkan, maka boleh bertindak. Boleh bertindak ya. Misalkan ada ngemis ya tanpa izin suami boleh. Kenapa? Insya Allah suami saya selama ini mengizinkan saya untuk sedekah 1.000-2.000 ya. Maka itu dibolehkan. Nah, itu aturan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bertindak kepada harta suami ya. Nah, kemudian tadi yang kita sebutkan di awal, perselisihan disebabkan masalah ini ya. Maka bagaimana supaya tidak terjadi perselisihan? Nah, tentunya tadi sudah disebutkan dalam undang-undang ya. Caranya dibikin surat perjanjian antara suami dan istri. Jika mereka berpisah, ya bercerai atau meninggal, maka disebutkan bahwa yang harta ini milik suami dan ini milik istri, diperjelas dengan perjanjian tersebut sehingga tidak menyebabkan perselisihan nantinya. Misalkan ada anak-anaknya yang tidak tahu hukum Islam, mereka permasalahkan nanti ya. Apalagi kalau misalkan ibu mereka ada dua, ada ibu sambung, ada yang ibu ini, akhirnya mereka perselisihan di peradilan, akhirnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena secara hukum peradilan itu dibagi dua. Sedangkan nama Islam tadi sudah kita sebutkan itu adalah milik siapa yang mencari. Nah, sehingga pasti menang yang hukum sesuai undang-undang karena itu diterapkan. Maka perlu ada perjanjian disebutkan, ya, disebutkan perjanjian bahwa ini milik suami, ini milik istri. Sehingga dengan pernyataan tersebut tidak ada lagi menyebabkan perselisihan. Nah, inilah untuk menutup celah supaya tidak terjadinya undang-undang itu yang diterapkan oleh pasangan nantinya. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan, mana lebih kuat, hukum Allah atau hukum undang-undang? Jawabannya apa? Hukum Allah lebih kuat. Ya, dari tadi sudah kita jelaskan bahwa waris Allah menentukan tidak ada sebelum dibagi warisan itu istri bagi dulu separuhnya, tidak ada. Tapi Allah sudah menyebutkan ya, dari semua peninggalan warisan istri kalau punya suami yang punya anak, baik dari anak mereka berdua atau anak dari pasang lain, istri yang masih hidup, masih statusnya sebagai istri, mereka berhak mendapat 1/8 dari semua harta yang ditinggalkan. Kemudian kalau seandainya suami meninggal tidak punya anak, baik dari pasang mereka berdua atau dari orang lain, suami tidak punya anak, maka istri dapatkan 1/4 dari semua harta peninggalan suami. Maka ya inilah hukum syariat Islam.
Dan perlu kita ketahui juga adanya hukum undang-undang negara kita. Maka ini perlu dikompromikan dengan pasangan kita supaya jangan nantinya menyebabkan perselisihan. Ya, mungkin sekarang baik-baik saja. Ya, siapa tahu nanti bisa ada masalah kecil. Semoga tidak terjadi perselisihan, ya tentunya kita harapkan. Tapi siapa tahu nanti anak-anak juga, ya mereka mempermasalahkan. Semoga materi ini menambah pengetahuan kita tentang hukum Islam dan juga hukum negara kita, dan tahu bagaimana bersikap ya ketika kita harus muamalah dengan suami kita dan dengan harta suami tersebut, atau kita sendiri memiliki harta, tahu apa yang boleh kita lakukan. Nah, ini juga satu lagi tertinggal, bahwa para istri kalau memang itu harta mereka, apakah sudah dihadiahkan suami atau dari orang tua atau hasil pencarian mereka, mereka berhak bertindak pada harta mereka. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika Idul hari khutbah Id, maka beliau setelah khutbah pergi ke para wanita. Ya. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan tasaddaqna, berbanyaklah kalian sedekah, karena saya lihat kalian para wanita merupakan mayoritas di neraka. Nah, Rasulullah SAW mengatakan beliau melihat bahwa para wanita paling banyak di neraka. Nah, ibu-ibu kira-kira tahu nggak kenapa para wanita kata Nabi paling banyak neraka? Yakfurnal ashir, sering kufur nikmat terhadap suami. Nah, itu tadi Bu ya. Jadi para wanita kata Nabi ya, dan para ulama kita katakan para wanita kalau masalah sekali saja kebaikan selama seumur hidup lupa jadinya. Ya. Nah, lupa kebaikan suami seumur hidup selama ini, lupa hanya masalah kecil. Nah, itu yang sering terjadi ya. Yang terjadi pasti setiap rumah tangga mengalami itu ya. Jadi sering kufur nikmat kebaikan suami. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan tasaddaqna, berbanyaklah sedekah. Apa yang dilakukan para sahabat ketika itu? Mereka langsung mensedekahkan harta-harta mereka, perhiasan mereka yang mereka pakai. Seandainya suami ada hak separuh dari perhiasan mereka itu, karena mereka istri dari suami-suami mereka, pasti Nabi tidak izinkan. Izin dulu pada suami, itu kan ada separuhnya milik suami kalian. Tapi Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk minta izin pada suaminya. Nah, inilah dalil bahwa istri itu memiliki hak sempurna pada harta yang dia miliki. Ya. Juga Ummu Salamah pernah, Ummu Salamah atau siapa satu lagi lupa, si Ummu istri Rasulullah SAW ketika memerdekakan budaknya, dan setelah dimerdekakan baru menyatakannya kepada Rasulullah SAW, menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sudah dimerdekakan atau belum? Sudah. Kemudian Rasul mengatakan seandainya ya engkau berikan pada wanita tersebut, pada paman atau bibi ya, pamanmu, dia sangat membutuhkan, maka engkau mendapatkan 2 pahala berbuat baik pada kerabat dan juga sudah pahala sedekah. Nah ini dalil para ulama katakan bahwa istri Nabi saja pernah bersedekah tanpa sepengetahuan Nabi. Seandainya ada kepemilikan suami separuh sana, pasti Nabi marah, diingkari Nabi. Tapi ini Nabi tidak marah dan tidak mengingkarinya, menunjukkan istri setiap hasil pencariannya memiliki hak penuh ya. Maka perlu disampaikan ya dengan perjanjian, ini harta saya ya. Jangan nanti setelah bercerai suaminya menuntut, pasti kalah ibu pengadilan, karena undang-undang kita mengatakan apa? Adanya harta gono gini ya. Nah, dari sekarang jaga harta ibu-ibu dari para suaminya. Minta sudah perjanjian bahwa ini harta saya, tidak dijadikan sebagai harta gono gini. Jangan sampai nanti bercerai nikah lagi dengan wanita lain, dia nuntut ibu-ibu. Nah, kasihan kan? Nah, wallahu taala alam. Semoga materi ini menambah pengetahuan kita dalam kehidupan rumah tangga dan ya terhindar dari hal-hal yang berdampak buruk dalam rumah tangga kita dan juga pada anak-anak kita.
Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu silahkan siapkan pertanyaan ya. Sebentar ya. Sebentar bertahap. Ustadz izin tanya dulu. Jadi tadi harta gonogini itu berarti secara syariat Islam itu tidak ada ya, karena harta istri, harta suami, harta istri adalah harta istri. Jadi kan Ustadz, jadi harta gonogini secara syariat Islam tidak ada kan? Betul nggak Ustaz? Tidak diakui dalam syariat Islam. Jadi harta, iya betul. Iya betul. Jadi gonogini apa yang tadi dijabarkan secara undang-undang ataupun yang di negeri Saudi ataupun di Indonesia, seandainya tidak sesuai dengan syariat Islam itu tidak berlaku bagi umat Islam gitu kan. Jadi siasatnya itu berarti mensiasatinya kita harus perjanjian di awal gitu ya Ustaz. Iya Ibu. Ya baik, itu mungkin pertanyaan hanya memastikan saja. Selanjutnya Ya. silakan ini. Sama. Sama. Ya silakan Mbak Desi, maaf ya. Surat pernyataan suami istri tanda tangan bahwa harta ini milik istri saya sah gitu. Jadi suaminya nggak bisa lagi nuntut nanti Bu. Ya gitu cara melindungi harta ibu kalau khawatir nanti diambil suaminya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, suami itu berkewajiban menafkahi keluarganya atau istrinya. Iya. Misalkan ya, setiap bulan kita dikasih, istri itu dikasih uang. Nah uangnya itu berarti sudah menjadi hak istri kah gitu kan. Jadi dia bisa mempergunakannya sesuai dengan yang dia mau, tapi menurut syariat gitu ya. Tapi kan apa-apa gitu kan nggak harus minta izin gitu sama suami, karena dia sudah menjadi hak istri, karena sudah dikasih gitu maksud saya gitu, jadi udah haknya gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa yang pertama itu Bu? Ya itu pertanyaannya, apakah kita izin gitu mau misalnya ngasih orang tua atau ngasih saudara, atau seperti berinfak sedekah tadi kata Pak Ustadz kan nggak usah izin. Apa kita harus izin juga gitu, atau kita sementara uang itu sebenarnya dikasih, suami tidak ada sisa apa enggak gitu pada akhirnya, ada akhir bulan misalnya, tidak gitu, dia juga tidak, kalau ada sisa kembaliin, tidak juga begitu gitu kan. Jadi apakah kita harus tetap izin gitu misalnya ngasih keluarga gitu. Yang kedua, ini titipan pertanyaan. Suami istri belum punya anak, dia itu punya tabungan, tapi tabungannya ini masing-masing punya tabungan. Nah, dia juga punya tabungan berdua gitu. Jadi setiap bulan mereka isi tabungan berdua itu gitu. Nah, ini agak beda, agak jauh, agak zakat, saya ke zakatnya gitu. Jadi setelah sampai nisab, yang tabungan berdua ini sampai nisabnya gimana gitu. Sementara itu kan berdua, kalau zakat itu per kepala gitu ya Pak Ustadz, masing-masing gitu. Sementara dia punya tabungan berdua gitu. Jadi mereka isi tabungan, ada uang diisi, tapi mereka juga punya tabungan masing-masing gitu. Jadi hukumnya yang tabungan berdua itu bagaimana gitu kalau misalnya sampai nisabnya? Syukran jazakillah khair. Jazakallah khair Bu. Saya laki-laki Bu. Ya, jazakillah khair. Yang pertama, apakah istri wajib izin suami ketika suaminya sudah menyerahkan ini uang kelola ya. Nah, ternyata istri memberikan pada saudaranya atau orang tua, apakah perlu izin atau tidak? Nah,
Kalau tadi ya kita ulang kembali, para ulama kita mengatakan hukum asalnya harta suami itu ya wajib izin kepada suami. Itu hukum asalnya. Para ulama membolehkan kalau nilainya rendah ya tanpa izin yang diperkirakan suami mengizinkannya. Maka kesimpulannya setiap istri dia akan mengetahui kapan kira-kira suaminya mengizinkan dan kapan tidak mengizinkan. Dia juga setiap istri akan tahu kapan dia minta izin pada suaminya yang perlu izin, kapan yang tidak perlu izin. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Bahkan para ulama pun mengatakan untuk supaya terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik, ya, harus komunikasi yang baik juga antara suami istri. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri kalian dengan cara baik. Dan istri pun juga wajib mempergauli suami dengan cara bermuamalah yang baik. Artinya apapun yang akan dia lakukan, walaupun harta dia sendiri, sebaiknya minta izin pada suami. Apalagi kalau ini harta suami, maka sebaiknya ya untuk supaya terciptanya hubungan yang baik antara suami istri, semua diceritakan. Ya, minta izin pada suami. Karena ya apalagi kalau memang milik suami. Tapi kalau diperkirakan dia diizinkan ya tidak ada masalah, boleh saja. Tapi kalau sudah diberikan itu bukannya jadi hak istri gitu maksud saya. Tapi kan kalau dari pertanyaan pertama kan diberikan setiap bulan untuk dikelola ibu, ya. Dan yang hak istri itu hanya nafkah, makanan diri ibu, pakaian untuk diri ibu itu yang memang hak ibu, nafkah dari suami. Tapi kalau memberikan pada orang lain, harusnya kelola itu. Kalau yang namanya kelola itu untuk kebaikan. Nah, contoh ini yang penting juga. Misalkan ya dalam akad kepegawaian, misalkan ada orang yang kita tunjuk sebagai mengelola toko kita, maka dia hanya akadnya untuk jual beli. Ketika dia memberikan sedekah bagi pengemis, dia tidak boleh, harus izin dulu pada orang yang mempekerjakannya. Begitu juga statusnya istri itu berarti hanya mengelola keuangan untuk kemaslahatan dirinya dan rumah tangga. Kalau memberikan pada orang lain, itu berarti bukan untuk kebaikan rumah tangga, tapi sudah ke orang lain, harus izin pada suami. Tapi kalau memang betul-betul ini uang untuk namanya pengelola itu kebaikan ibu, kecuali untuk ibu, ini untuk kamu. Nah kemudian setelah itu kan untuk saya, ya udah saya kasih. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi ibu sebutkan di awal untuk mengelola, kalau itu berarti harusnya untuk kebaikan rumah tangga. Ya, harus sebaiknya izin pada suami. Wallahu taala alam. Menjaga tadi, karena menjaga yang tadi masalah haramnya harta suami diberlakukan tanpa izin. Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Tabungan. Nah, kalau tabungan bersama itu peruntukannya untuk apa ibu? Tabungan bersama, dia punya tabungan bersama, itu beda. Tapi jelas nggak itu bu? Maksudnya nilai masing-masing jelas nggak? Nah ini yang bisa menjaga perselisihan tadi. Ya maka dalam rumah tangga itu sebaiknya ya diperjelas. Kalau usaha berdua itu jelaskan bagian sahamnya berapa masing-masing. Ya, maksud saya begitu juga ibu dalam tabungan harus diperjelas. Tabungan ini ya ada biasanya kan, kalau enggak nanti jadi perselisihan. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana masalah zakat? Zakat kepemilikan masing-masing. Maka dia harus menentukan berapa sebetulnya milik suami di sana. Ya. Wajib dia hitung sahamnya.
berapa kepemilikannya di tabungan tersebut, dia harus pisahkan mengeluarkan zakatnya. Kalau sampai berarti tidak ada wajib zakat, nggak ada wajib zakat karena miliknya masing-masing ya. Nah, ini yang permasalahan ini tidak terjadi dari dulu ya. Memang ada harta yang bergabung itu tidak dipisah, tapi kepemilikan suami istri ini sudah kita pelajari itu miliknya masing-masing. Maksudnya itu yang bergabung itu contohnya memang ada hewan diternak, dia milik sendiri, tapi pengelolanya pisah-pisah. Di sini ada sini sebagian, di sana sebagian, maka itu dipisah zakatnya ya, yang hewan ternak ini. Kemudian kalau milik dia sendiri ini misalkan digabungkan di sini, maka zakatnya sendiri, tidak boleh dipisah supaya tidak wajib zakat. Itu milik sendiri, itu yang disebutkan para ulama. Tapi kalau milik berdua digabungkan, yang ngitung zakatnya masing-masing. Ya, begitu. Wallahu ta'ala. Ya, silakan berikutnya. Mau nanya? Bismillah. Ustadz mau tanya, kalau seandainya gini Ustadz, suami sudah kasih uang ke istri, terus istri mau sedekah. Nah, untuk kan mau sedekah tuh harus izin sama suami dulu, Ustadz. Karena apa? Karena si istri nggak mau kasih tahu, karena kan ada hadisnya ya Ustadz, sedekah diam-diam itu akan memadamkan murka Allah ya Ustadz ya. Jadi kalau istri nggak bilang sama suami uangnya sebagian untuk sedekah, untuk menghindari ria, itu bolehkah Ustadz? Boleh kalau memang sudah milik istri. Udah gitu. Ya. Kalau memang sudah milik istri, tujuannya supaya dengan suami pun saya nggak mau ria gitu. Boleh saja, supaya betul-betul karena Allah Ta'ala, boleh. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini di luar tema. Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya ketika kita menabung di bank syariah dengan akad wadiah, kita mendapatkan kartu debit prioritas? Ketika kita memegang kartu prioritas tersebut, kita mendapatkan beberapa fasilitas. Salah satunya di bandara, ruang tunggu eksekutif, dan mendapatkan makan sepuasnya hanya membayar Rp1, dan berlaku bagi semua pemegang kartu debit prioritas. Syukran Ustaz. Ya. Nah, kalau manfaatnya itu terpisah maka hukumnya haram. Tapi kalau manfaatnya tidak bisa dipisahkan maka hukumnya halal. Maksudnya dari debit prioritas ini, kartu debit prioritas, kalau tidak bisa dipisahkan, contohnya memang kalau kita narik uang itu kita lebih dahulukan, ruangannya khusus. Nah itu nggak dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena memang itu konsekuensinya ketika kita punya uang yang banyak, ya mereka pisahkan. Nah itu hukumnya halal. Tapi kalau terpisah, contohnya makan, ini kan terpisah dari proses utang piutang, ya maka itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Paham maksud saya Ibu? Belum Ustaz, yang jadi misalnya dapat prioritas dari kartu debit ya, yang tadi ada fasilitasnya, misalnya dapat lunch di bandara, itu gimana Ustaz hukumnya? Gak boleh, haram hukumnya, karena dia terpisah manfaatnya itu. Karena manfaat debit wadiah itu kan utang piutang, dan kita dapat hadiahnya itu apa? Makan itu ya terpisah, berarti manfaatnya itu haram, manfaat dari akad utang piutang riba. Tapi yang halal itu contohnya memang manfaat itu bagian dari pengambilan dan penyalurannya. Nah itu nggak bisa dipisahkan. Nah itu boleh hukumnya. Contohnya karena kita nasabah prioritas, begitu kita nabung dikhususkan ruangnya, itu nggak bisa dipisahkan. Itu halal hukumnya. Atau contohnya proses di sebagian bank syariah, ketika kita mencapai nominal tertentu, kita gratis narik di ATM manapun. Nah itu halal hukumnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipisahkan. Itu memang sudah bagian dari proses menaruh dan mengambil uang. Nah itu halal hukumnya.
Ya, tapi kalau dipisah seperti makan, berdarah ini Allah Ta'ala itu haram hukumnya, manfaatnya terpisah. Jelas Ibu? Ustadz Afan, kalau misalkan kartu itu dipakai buat bukan diri kita, di orang lain, jadi halal atau haram Ustadz? Kartu digunakan buat apa? Maksudnya kan itu milik kita. Cuma dipakai dengan misalkan kakak kita gitu ya, itu yang pakai kakek kita itu jadi halal atau haram Ustadz? Kalau anak kita yang menggunakannya, anak kita itu juga kita juga yang masih menafkahi mereka, berarti kita juga bermanfaatnya. Kalau tidak menafkahkan lagi Pak Ustadz, misalkan dia sudah menikah gitu, di luar dari tanggung jawab kita. Menurut tanggung jawab kita, dia mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira ini kan menjadi subhat Ibu ya, jadi subhat. Nah, sebaiknya hal-hal yang subhat seperti ini, ya Nabi sudah menyampaikan kepada kita, faman yattaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Siapa yang menjauhkan syubhat ini sebaiknya maka dia akan menjaga agama dan kehormatannya. Ya, sebaiknya jangan. Ya. Karena masih bagian dari keluarga kita. Wallahu taala alam. Memang kalau dari segi dalil kan buat kita ada bermanfaat anak orang lain gitu kan. Ya, bisa jadi, tapi ya dikhawatirkan saja. Karena apa? Karena masih dari anggota keluarga kita menjadi subhan. Ya. Tidak ada lagi? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz mau tanya, kalau misalnya kita tidak bekerja, kemudian kita mendapat harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal, kemudian harta warisan itu kita kelola untuk usaha gitulah. Nah, dari hasil usaha itu pastinya kan bercampur baur ya Pak Ustadz. Artinya kalau dari usaha kan misalnya terus kita untuk renovasi rumah, padahal itu rumahnya suami, kemudian kita yang merenovasi dengan harta dari warisan kita. Nah, terus kemudian kalau yang saya tanyakan, misalnya si istri tadi meninggal, terus gimana ya cara menghitung untuk anak-anaknya gitu loh Pak Ustadz? Kan sudah bercampur baur, ini rumah punya suami tapi yang renovasi istri. Betul. Atau yang furniturnya istri misalnya gitu. Iya. Itu gimana Pak? Makanya Ibu dari sekarang itulah tujuannya kita belajar hari ini. Maka yang mana hartanya akan bercampur diperjelas hukumnya, diperjanjikan, dibuat pernyataan. Itu kan rumah suami. Kalau kita yang bangun rumah suami, nanti harta kita jadi masuk ke sana. Ya, itu akan jadi masalah nantinya kemudian hari. Maka dibuat surat pernyataan, ini harta saya ya. Nah, kalau terjadi apa-apa maka jelas harta istri sekian, sahamnya. Itu maksud kita belajar hari ini. Kalau misalnya kita ikhlaskan saja gitu. Berarti Ibu sudah bersedekah pada suami, suami dapat pahala. Tapi kalau misalkan cerai diambil Ibu ikhlas nggak itu? Ini beda Pak Ustadz. Maksudnya kalau itu yang konsekuensinya ke sana nanti Ibu. Bukan berbeda, di sana juga arahnya. Di mana letak berbedanya? Begitu cerai, Ibu akan membahas nggak itu? Kira-kira? Iya kan? Nah, makanya dibuat pernyataan dari sekarang. Ya. Jangan kita mikir tuh baik saja. Begitu suaminya minta cerai, minta uang saya yang sudah bangun rumah kamu misalnya. Itu yang kita belajar ini sebuah surat pernyataan. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Satu lagi Bu. Ya, silakan Ibu di belakang. Yang paling belakang. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Iya Ibu. Ustadz, jika suami sudah menghibahkan hartanya berupa rumah kepada istrinya, apakah itu menjadi milik 100% seorang istri, dan bagaimana jika seorang istri tersebut misalkan dipanggil Allah duluan, nah bagaimana dengan harta hibah yang dari suami itu, sementara istrinya qadarullah tidak memiliki seorang anak gitu. Syukran Ustaz. Nah, tapi istrinya memiliki saudara siapa saja? Orang tua ada? Orang tua ada, adik-adik sama kakak juga ada.
adik laki perempuan. Adik laki-laki ada, perempuan ada, Ya. kakak laki-laki. Baik. Nah, maka sebaiknya ya tadi sudah kita bahas masalah undang-undang. Begitu ada hibah, surat pernyataan hibah langsung. Ya, bahwa sudah diterima, maka suami tidak bisa lagi minta. Karena sudah dihibahkan, sudah terima, maka sudah sah perpindahan kepemilikan. Nah, itu diurus surat hibah itu. Sehingga kalau meninggal suami hanya dapatnya hak warisan, yaitu mendapatkan setengah kalau istri tidak punya anak. Maka orang tuanya ya ada ayah ibu mendapatkan sepertiga, bapak dapat sepertiga, sisanya untuk bapak. Saudara tidak dapat karena ada ayah laki-laki tadi ya. Nah, itu pembagiannya. Jelas Bu ya? Berarti dari harta hibah itu kalau misalkan istrinya meninggal duluan berarti suami tetap dapat walaupun Iya. sudah dihibahkan ya Pak? Iya, dapat setengahnya. Oh gitu. Ya. Baik. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.